Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat ikut serta dalam acara kelasih malam ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Julianti dari KPP Angkatan 10 selaku moderator akan membantu jalannya kelasi pada malam hari ini. Kepada yang terhormat kepada tamu undangan kita, yaitu ada Pembina KPP Tarsius, Ibu Adiana Khairia, MSI, serta Bapak Dr. Agus Salim, SAG, MSI, yang berhalangan hadir selaku Ketua Program Studi Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta senior KPP Tarsius yang saya hormati, abang, kakak, dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan banggakan, juga kepada pemateri kita malam hari ini, yaitu Pak Wantoso, SSI. Kepada peserta, selamat bergabung ke dalam kelas dengan tema teknik monitoring harimau dengan kamera trap pada malam hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada koordinator KPP Tarsius UIN Project, Kak Wanda Sophia, untuk memberikan sambutannya. Kepada Kak Wanda, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, kepada Kak Wanda Apakah selaku suara saya? koordinator, baru terdengar Kak Wanda. Sebelumnya mohon maaf ya karena apabila ada kendala sinyal. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Segala puji bagi Allah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, nikmat, karunia dan hidayah. Mohon maaf Kak Wanda, sepertinya sinyalnya kurang baik ya Kak Wanda. Sebelumnya maaf ya aku izin on off cam. Ya, baik Kak Wanda, dipersilakan untuk sambutannya. Baik, mungkin karena dari Kak Wandanya sedang berhalangan ya, karena jaringannya mungkin bisa kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari
pembina KPP Tarsius, yaitu Ibu Adian Khairiah, MSI. Kepada Ibu Adian dipersilakan. Baik, terima kasih Nisa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua semua peserta klasi ya pada malam hari ini. Saya apresiasi sekali semangatnya nih di malam ini masih semangat ya melakukan diskusi keilmuan. Sebelumnya yang saya hormati Ketua Prodi Biologi Bapak Agus Salim, kemudian pembicara pada hari ini Bapak Wantoso, serta yang saya banggakan para calon-calon muda konservasionis Indonesia ya yang telah hadir untuk menyimak diskusi pada malam hari ini. Alhamdulillah hari ini itu diskusi yang dilakukan itu di luar dari primata ya, sehingga saya harap ini menjadi inspirasi baru bagi teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Dan mungkin ide-ide akan banyak sekali ide-ide riset yang bisa muncul setelah diskusi hari ini, dan saya harap kegiatan ini mampu menumbuhkan semangat konservasi bagi kita semua. Mungkin itu ya, sekian dari saya. Saya berterima kasih sekali pada Kak Wantoso ya yang telah hadir pada malam hari ini untuk sharing ilmunya kepada kita semua. Kemudian saya mohon maaf nanti mungkin tidak bisa menemani sampai selesai karena sedang di perjalanan. Jadi mungkin nanti akan live. Itu saja dari saya kembalikan kepada Nisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Adian Khairiah selaku pembina KPP Tarsius atas sambutannya. Baik, selanjutnya ada sambutan oleh Ketua Program Studi Biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada Bapak Dr. Agus Salim, SAG MSc. Namun beliau berhalangan hadir untuk malam ini. Jadi kita akan melanjutkan ke cara selanjutnya, yaitu saya akan menyampaikan CV singkat dari Bapak Wantoso. Bapak Wantoso, atau yang mungkin bisa kita panggil ya Bapak dengan Pak Anto, beliau bergabung dengan program Fauna and Flora International Indonesia pada tahun 2012. Saat ini sebagai manajer komunitas dan konservasi kelinci seblat program FFI Indonesia, itu mengelola program kelinci seblat yang berfokus pada kawasan penyangga Taman Nasional Kelinci Seblat. Melalui kemitraan jangka panjang dengan Taman Nasional Perlindungan Harimau di Kelinci Seblat, kemitraan dengan pemerintah daerah di Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Beliau juga berpengalaman sebagai petugas proyek dengan sejarah kerja yang ditunjukkan di industri jasa lingkungan. Beliau terampil dalam penelitian yaitu berupa High Conservation Values Assessment, survei keanekaragaman hayati, perlindungan serta pemantauan satwa liar. Kemudian terampil juga dalam penggunaan sistem informasi geografis atau biasa dikenal dengan GIS, dan juga kebijakan kehutanan. Beliau merupakan profesional dalam komunitas dan layanan sosial yang lulus dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2012. Pak Anto memiliki pengalaman di beberapa NGO atau yang biasa kita kenal juga sebagai LSM, seperti Frankfurt Zoological Society sebagai petugas pemantauan keanekaragaman hayati dan peneliti sukarela di konservasi satwa liar. Nah, pasti kita udah nggak sabar banget nih ya untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Pak Anto. Tapi sebelum itu boleh nih ya kita cek suara dulu, pasti udah pada semangat banget nih. Tapi sebelum itu di-unmute dulu ya mikrofonnya. Nanti kalau saya bilang KPP Tarsius UIN Jakarta, kalian jawabnya satwa liar sahabat alam. Oke? Siap ya? Buat teman-teman peserta nanti langsung aja nih di on mikrofonnya. Oke, siap ya? KPP Tarsius UIN Jakarta. Satwa liar sahabat alam. Waduh, masih kurang kompak nih. Kita ulang ya sekali lagi. KPP Tarsius UIN Jakarta. Satwa liar sahabat alam. Bagus banget. Pada semangat banget ya hari ini. Oke, kita lanjut aja nih. Terima kasih ya semuanya. Langsung aja nih kita ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Pak Anto. Selamat malam, Pak Anto. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Baik, kabar baik semuanya. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Anto, kita langsung ke acara inti yaitu untuk menyampaikan materi selama 40 menit ke depan. Kepada Pak Anto, waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Terima kasih Mbak Nisa. Saya hormati di sini ada Bu Ardian selaku pembina KPP Tarsius. Terus yang saya banggakan teman-teman KPP, saya harap dengan banyaknya teman-teman mengadakan event-event seperti klasi ini, terus juga nanti diskusi dengan berbagai macam narasumber menjadi pegangan buat teman-teman sendiri, memberikan semangat untuk teman-teman sehingga tahu ke depannya setelah menjadi mahasiswa apa yang akan teman-teman lakukan gitu. Karena di sini juga bukan hanya belajar terkait teknis atau materi yang biasa dipelajari di kuliah, tapi juga ada berbagai pengalaman dari senior-senior yang telah dulu terjun langsung di dunia kerja. Itu bisa jadi pembelajaran buat teman-teman semua. Saya harapkan nanti juga ya ini jadi pembuka sudut pandang lain untuk teman-teman sehingga makin optimis, makin semangat untuk menjalani kuliahnya ya. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Nisa. Terima kasih. Saya diberi kehormatan untuk sharing ya, sebenarnya bukan pemberian materi aja, tapi nanti harapannya teman-teman juga bisa aktif, diskusi, memberikan masukan, ataupun setelah mungkin membaca berita ataupun melihat dokumenter-dokumenter terkait ya strategi konservasi harimau Sumatera di Indonesia maupun harimau di dunia gitu. Jadi tadi sudah diperkenalkan, saya Wantoso, biasa dipanggil Anto sama teman-teman. Saya Tarsius angkatan kedua gitu. Jadi sebenarnya ketika awal dulu harimau Sumatera itu bukan satu atau spesies yang saya mau teliti ketika mau menyusun tugas akhir atau skripsi. Awalnya ketika bergabung dengan KPP Tarsius malah saya banyak mendapat materi atau pengetahuan dari kakak-kakak senior itu banyaknya di primata. Tapi pada suatu saat ketika ikut terus dan banyak ngobrol terutama dengan Kak Angga ya, jadi terbuka jaringan, terus juga terbuka juga menjadi tantangan buat saya sehingga ketemulah ide mengikuti magang pertama ya dulu untuk monitoring harimau Sumatera di daerah Bengkulu perbatasan dengan Lampung, namanya Bukit Barisan Selatan. Nah dari sana saya mulai bisa dikatakan suka dengan kegiatan-kegiatan pelestarian harimau Sumatera utamanya. Setelah itu berkembang lagi ketika saya sudah mulai terjun di dunia ini terkait dengan ya, isu-isu konservasi. Jadi saat ini bukan hanya penting untuk pelestarian spesies, tapi juga bagaimana kita mampu melestarikan rumahnya juga. Kalau nggak ada hutan lagi ya harimau mau ditaruh mana, mereka akan hidup di mana gitu. Jadi isu konservasi bukan hanya tentang spesies, tapi bagaimana kita menyelamatkan beberapa komponen yang ada di ekosistem itu tersendiri. Gitu. Sebelum itu suara saya jelas nggak? Karena saat ini lagi di kantor lapangan, jadi kondisi cuacanya juga hujan, harapannya sinyalnya stabil di sini. Sangat Kira-kira jelas, Pak Anto. Oke. Siap. Sangat Jadi jelas. nanti bukan model pembelajaran satu arah. Harapannya nanti kalaupun ada teman-teman yang langsung mau bertanya atau memberikan ide atau informasi lain, silahkan. Nanti bukan hanya nanti mendengarkan apa yang saya sampaikan gitu ya. Oke, kita malam ini sama-sama diskusi tentang temanya monitoring harimau Sumatera dengan menggunakan kamera jebak.
Sebenarnya ini sudah lama tidak saya lakukan lagi karena terakhir saya melakukan ini tahun 2014 sampai 2015. Ketika saat itu saya menjadi staf untuk monitoring spesies di fauna and flora di daerah Kerinci Sebelat. Tapi saat ini juga saya tetap berkomunikasi dengan tim-tim lain yang memang setiap bulannya rutin melakukan monitoring harimau Sumatera, terutama di area-area konservasi dan area penyangganya di kawasan Kerinci Sebelat. Oke, lanjut. Jadi sekali lagi setiap kita melihat sudut pandang dari suatu masalah atau suatu fenomena di di alam ini perlu bertanya sebenarnya ngapain kita? Kenapa kita perlu mengonservasi harimau Sumatera? Apa sebenarnya manfaat harimau Sumatera? Terus harimau Sumatera sebenarnya ini apa? Perannya gimana di dalam ekosistem? Sebab penting ya di dalam suatu kawasan, sehingga saat ini bukan hanya di negara kita atau di nasional, tapi di internasional pun masyarakat dunia juga peduli untuk melestarikan satwa yang saat ini di Indonesia hanya tersisa satu spesies, subspesies yang ada di Indonesia itu di Pulau Sumatera. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa alasan yang menjadikan kenapa kita perlu melestarikan harimau Sumatera. Dan mungkin teman-teman juga bisa nanti memberikan pendapat kenapa sih kita harus melestarikan harimau ini. Yang pertama itu dia tentu sebagai top predator atau satwa atau spesies yang berada di puncak dari piramida makanan. Konsep dari piramida makanan ini apabila ada satu komponen, terutama yang di komponen puncak itu terganggu, tentu komponen-komponen yang ada di bawahnya akan terganggu. Sebagai contoh, peran harimau Sumatera adalah dia memburu satwa mangsanya, terutama babi hutan yang banyak hidup di sekitar perkebunan dan perbatasan antara hutan dengan perladangan. Apabila berkurangnya atau terganggunya populasi harimau Sumatera ini, maka akan membuat meningkatnya populasi seperti babi hutan yang cenderung manusia pikir itu sebagai hama di perkebunan mereka. Seperti itu. Yang kedua, tentu kita di Indonesia, harimau itu dikenal sebagai satwa yang karismatik, satwa yang memang punya nilai secara adat, kultur, budaya, memiliki nilai yang penting sejak nenek-nenek moyang kita, dan hidup dari sejarah sebelumnya itu berdampingan dengan harimau Sumatera. Dan selanjutnya, alasan berikutnya adalah harimau Sumatera ini secara internasional telah diakui dan masyarakat internasional telah mendukung untuk pelestarian harimau Sumatera dengan alasan nilai konservasinya saat ini, di mana status harimau Sumatera ini sangat terancam, sehingga dunia internasional perlu memikirkan berbagai upaya untuk melestarikan subspesies ini. Di Indonesia sendiri pun telah ada beberapa peraturan yang mendukung perlindungan satwa ini. Oke, lanjut. Alasan selanjutnya adalah sebenarnya kenapa kita perlu memonitoring harimau Sumatera? Kenapa kita perlu melakukan survei untuk satwa ini? Bisa dilanjutkan. Nah, ini beberapa pertanyaan yang muncul ketika kita melihat faktanya saat ini di Pulau Sumatera, di mana pulau itu merupakan pulau terakhir yang masih mampu mendukung keberadaan harimau Sumatera, namun
keberadaannya itu masih terpencar-pencar di beberapa kawasan hutan, baik itu hutan yang dilindungi maupun hutan yang konservasi. Namun, dengan berbagai tantangan atau ancaman yang ada saat ini, terjadi tekanan yang kuat terhadap populasi harimau Sumatera. Pertanyaan yang dapat kita munculkan di sini terkait seberapa pentingnya untuk harimau Sumatera adalah kita perlu mengetahui seberapa padat harimau di suatu lokasi tertentu atau di suatu hutan tertentu. Kemudian sebenarnya berapa jumlah populasi harimau Sumatera yang ada di hutan tertentu, dan juga bagaimana dinamika populasinya. Ada nggak perubahan, ada nggak penurunan populasi harimau seiring dengan waktu. Dalam 10 tahun terakhir ini misalnya, ada nggak, berhasilkah kita atau mampukah kita menekan berbagai macam ancaman yang ada di harimau Sumatera untuk harimau Sumatera, sehingga ke depannya kita mampu memberikan, berdasarkan informasi ini, mampu memberikan strategi-strategi konservasi dan juga kebijakan-kebijakan konservasi yang dilakukan oleh pemerintah sehingga mampu mendukung hidupnya harimau di suatu kawasan. Lanjut. Ini adalah dua metode yang umum yang digunakan untuk metode monitoring harimau Sumatera. Di era tahun sebelum 2000, terdapat metode lain yang mungkin teman-teman sudah familiar, seperti survei yang dilakukan di daerah Tapos, itu menggunakan land transect. Jadi dulu dari tahun 70-an sampai ke 2000-an itu masih ada peneliti-peneliti melakukan monitoring atau survei harimau Sumatera itu menggunakan metode survei jalur atau land transect. Nah, saat ini dimulai tahun 2002 itu ada peneliti lain namanya McKenzie. Dia membuat metode baru berdasarkan penilaian terhadap kelemahan metode sebelumnya. Yang pertama itu adalah metode patch okupansi yang di sebelah kiri ini. Ini juga metode yang saya gunakan ketika menyusun skripsi dengan area survei yang di Bukit Barajang Selatan. Yang kedua, itu penyempurnaan lagi dari metode land transect. Kelemahan land transect, kita nggak bisa melihat sebenarnya harimau ini yang terekam atau yang kita lihat jejaknya itu sama atau enggak individunya. Kita nggak bisa melihat visualisasi dari si harimau ini, sehingga peneliti-peneliti coba membuat metode lain dengan pendekatan namanya capture, mark, and recapture. Dia tangkap melalui menggunakan kamera pengintai atau kamera jebak. Kemudian dia tandai dengan pola loreng yang ada atau pola strip yang ada di badan harimaunya. Kemudian nanti dia cek lagi si harimau yang dengan pola loreng ini terekam lagi enggak di kameranya atau enggak, ataukah malah jika periode survei selanjutnya si harimaunya malah enggak terekam sama sekali gitu, atau tidak melewati area tersebut kayak gitu. Nah, ini dinilai oleh peneliti lebih efektif sehingga mereka mampu menilai populasi harimau yang ada di kawasan tertentu, dan juga mereka mampu mengestimasi atau menilai kepadatan populasi harimau yang ada di suatu area tertentu. Oke, lanjut. Ini, di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada panduan tentang pemantauan populasi harimau Sumatera yang telah dikeluarkan resmi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini disusun oleh beberapa peneliti dan juga dari unsur pemerintah dan praktisi konservasi harimau Sumatera. Mereka telah sepakat menggunakan metode capture, mark, and recapture, atau kita bilang CMR, dan saat ini menggunakan special explicit recapture yang
mereka menambahkan informasi spasial atau ke ruangan yang melekat pada setiap stasiun atau tempat di mana mereka meletakkan atau memasang kamera penjebak di satu area. Nah, ini teman-teman juga bisa nanti jika lebih mau mengeksplor lagi, bisa langsung googling aja. Itu free access, panduan pemantauan populasi harimau Sumatera. Lanjut. Nah, ini. Kita sekarang mulai melihat prakteknya sebenarnya. Teknisnya gimana sih sebenarnya untuk kita memonitoring harimau Sumatera ini dengan kamera jebak atau kamera trap. Ada 3 tahapan utama dalam proses memonitoring harimau Sumatera di satu kawasan. Yang pertama adalah tahapan perencanaan. Yang kedua adalah tahapan pelaksanaan monitoring. Yang terakhir adalah pelaporan. Di tahapan perencanaan ini disusun juga bagaimana kita mendesain monitoringnya, metode apa yang dilakukan, metode apa yang akan digunakan, terus juga berapa banyak kamera yang dibutuhkan, terus juga personilnya nanti gimana. Kemudian juga persiapan logistik, persiapan jumlah kamera, berapa banyak kamera berdasarkan perhitungan luasan, nanti di slide berikutnya ada. Terus pada saat tahapan pelaksanaan, itu juga kan ada terdapat dua sub tahapan lagi, yaitu pemasangan dan mengecekkan kamera jebaknya. Yang terakhir di pelaporan itu adalah tahapan untuk analisis data dan pelaporan. Lanjut. Sekarang di bagian perencanaan, bagaimana kita mendesain monitoring harimau Sumatera di suatu kawasan. Sebenarnya ini berlaku juga nanti sama juga dengan bagaimana kita mendesain monitoring suatu spesies di dalam suatu kawasan. Terdapat 4 pertimbangan umum yang sering digunakan oleh para peneliti harimau Sumatera. Yang pertama itu adalah luas area yang akan dimonitoring. Sebagai contoh, di salah satu taman nasional nanti kita akan membuat sampel lagi dari luas area yang akan kita gunakan, itu menggunakan pendekatan namanya petak survei atau petak contoh dengan luas ukuran yang disepakati itu 3 kali 3 km persegi. Selanjutnya adalah karakteristik kawasan, bagaimana tipe habitat area yang akan kita monitoring atau kita survei, bagaimana tipe topografinya, terus juga tipe seberapa banyak akses jalan di dalam kawasan itu, seberapa dekat dengan akses pemukiman, itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk karakteristik kawasan. Selanjutnya adalah tentu karena kita menggunakan alat kamera jebak, maka kita tentu perlu mempertimbangkan juga seberapa banyak kamera jebak yang tersedia. Faktor yang terakhir adalah faktor gangguan dan keamanan, karena kita perlu juga memikirkan kamera pengintai atau kamera jebak ini akan kita tinggal di dalam kawasan itu, dan kita tidak mau kamera yang kita sama sekali tidak mendapatkan data monitoring atau tidak mendapatkan foto harimaunya. Lanjut. Ini masih bagian dari perencanaan di desain monitoring tadi. Yang pertimbangan tentang luasan area bisa dilihat dalam contoh itu yang di Excel sebelah kiri. Sebagai contoh, luas area surveinya yang akan dimonitoring itu 250 km persegi. Jumlah kamera berpasangan yang kita punya itu ada 25 pasang. Dengan waktu survei kita itu 30 hari. Jadi kameranya akan ditaruh di hutan itu selama 30 hari. Dengan luas area, jumlah pasang kamera dan waktu survei lah kita susun,
ternyata kita butuh 2,5 sampling per 100 km persegi, dan hari aktifnya itu ternyata cuma 300 aktif kamera per 100 km persegi. Jadi kenapa pakai 100 km persegi itu berdasarkan pendekatan wilayah daerah jelajah harimau Sumatera. Nah, ternyata ini masih kurang karena yang paling umum digunakan untuk hari efektif kamera itu adalah 500 hari per 100 km persegi. Ini berdasarkan penelitian sebelumnya. Nah, strategi apa yang kita gunakan adalah bisa kita menambah jumlah kamera dan juga atau kita menambah waktu surveinya. Itu bisa dilihat pada perhitungan di Excel ini di garis 2 dan garis 3. Yang di garis 2 kita menambah waktu surveinya, jadi kamera itu akan ditinggal di kawasan hutan itu selama 60 hari atau 30 atau 2 bulan. Terus yang di line 3 kita menambah jumlah kamera dan waktu surveinya juga sehingga persyaratan 500 hari per 100 km persegi itu terpenuhi. Kayak gitu. Yang kedua, ini contoh dari desain penentuan lokasi grid contoh pemasangan kamera di wilayah Bukit Barisan Selatan di Provinsi Lampung. Mereka juga kalau bisa teman-teman lihat mempertimbangkan tingkat ancaman di masing-masing stasiun pemasangan kameranya. Lanjut. Jadi ini sebelum melakukan survei juga tentu kita harus mengetahui alat yang akan kita gunakan nih. Karena kita akan menggunakan kamera jebak atau kamera trap, kita harus tahu sebenarnya fitur-fitur atau pengaturan-pengaturan yang ada di si kamera trap atau kamera jebak ini. Jadi kalau bisa teman-teman lihat, ini adalah kamera trap merek Bushnell yang umum digunakan oleh beberapa peneliti. Pertimbangan kemudahan dalam pengoperasian, terus juga harganya juga masih tidak mahal, terus juga kemudahan pemasangan, makanya masih banyak dipakai. Namun ada beberapa kekurangan juga sehingga banyak peneliti lain yang memilih jenis di grafik bagian kanan. Satu jurnal yang telah membandingkan beberapa tipe atau merek kamera trap yang digunakan berdasarkan 5 kategori yang atau kriteria yang mereka pilih. Itu ada keandalan ketika dipasang di hutan, terus juga hasil kualitas gambarnya, terus kualitas sensor, kegunaannya, dan nilai uang atau dalam hal ini harganya. Tapi catatannya adalah ini tentu bisa berbeda karena setiap tempat itu bisa jadi tipe atau merek kamera itu lebih bagus dibandingkan dengan tempat yang lain. Jadi ini balik lagi dikembalikan lagi berdasarkan pengalaman tim yang akan melakukan monitoring di tempat itu, dan juga dikembalikan lagi berdasarkan ketersediaan sumber pembiayaan yang ada oleh peneliti itu. Oke, lanjut. Ini pengaturan umum yang ada di semua tipe kamera. Jadi ada modenya, ada yang cuman mengambil foto aja, ada yang bisa mengambil video, terus ada yang hybrid, jadi ada yang ngambil foto dan video juga gitu. Terus, nah ini semua dikembalikan lagi ke kebutuhan surveinya ya, kebutuhan monitoringnya. Jika hanya dibutuhkan gambar, ya cukup gambar nanti. Terus image size-nya atau ukuran dari resolusi fotonya, ada image format, terus juga capture number-nya, nanti mau sekali memfoto itu berapa kali ngambil foto. Itu relatif berdasarkan balik lagi ke kebutuhan dari monitoring ini. Nah, ini selanjutnya bisa nanti dibaca sendiri berdasarkan kebutuhan survei, terus juga karakteristik lokasi sama target spesies kita apa gitu. Kalau harimau misalnya contohnya ya idealnya
kita bisa ngambil 3 kali gambar foto kamera itu. Jadi kenapa 3 kali? Ketika dia melewati kamera itu, 1 kali itu dia akan memoto kepalanya gitu. Kedua full badan, ketiga nanti ekor. Jadi kita punya backup dalam 1 kali pengambilan gambar. Terus juga kita biasanya mengcombine juga dengan video, jadi pakai hybrid, sehingga ketika kualitas gambar yang diambil lewat foto, itu kita susah untuk mengidentifikasi pola loreng yang ada di dan harimau itu, kita bisa melihatnya lagi dari video ini. Oke, lanjut. Ini hal yang penting ketika kita memilih menggunakan kamera jebak untuk memonitoring harimau Sumatera. Yang pertama, kita bagaimana pemilihan lokasi pemasangan, karena kita mau target spesies kita adalah satwa harimau Sumatera, maka kita maka lokasi optimal atau ideal yang akan dipilih untuk pemasangan kameranya adalah lokasi yang tentu terdapat tanda keberadaan satwa tersebut, seperti jejak tapak, terus juga ada kaisan pada lantai hutan, terus juga ada cakaran pada batang pohon maupun feses dan urin. Lokasi selanjutnya adalah lokasi yang dengan fitur alami seperti kubangan lumpur atau salt lick. Jadi lokasi ini merupakan lokasi yang sangat disukai oleh satwa mangsa. Mungkin kalau teman-teman masuk hutan, temu kubangan lumpur, biasanya kan banyak jejak-jejak babi hutan, rusa, kijang di sekitar sana, atau di lokasi-lokasi satelit itu lokasi yang biasa satwa-satwa minum di sana. Jadi ketika siang tuh biasanya mereka banyak ngumpul di sana. Terus lokasi yang ketiga adalah lokasi yang merupakan persimpangan atau pertemuan beberapa jalur. Jadi lokasi itu akan memiliki peluang lebih tinggi dilewati sama harimaunya. Selanjutnya adalah lokasi yang merupakan jalur dengan topografi berupa punggungan panjang yang aktif digunakan oleh satwa maupun manusia. Jadi gambarannya adalah ketika kita melewati kawasan hutan, itu ada lokasi yang biasa memang disebut sebagai pematang, dan itu punggungan atau pematang panjang yang memang rutin dilalui oleh satwa-satwa, terutama mamalia besar dan juga manusia. Kenapa mereka memilih jalan di sana atau memilih jalan di sana? Karena sama, mereka tuh nggak mau repot, mau jalan yang enak. Kalau lewat jalan sana mereka lebih minim melalui halangan atau rintangan ketika mereka berjalan di sana. Dan juga peluang mereka bertemu dengan satwa mangsa, si harimau ini bertemu satwa mangsa lebih tinggi karena satwa mangsa akan melalui jalan sana juga. Dan juga ada lokasi yang kurang optimal, lokasi yang dekat dengan sumber air yang memiliki jalur penghubung antara badan air dan daratan. Nah, lokasi ini cenderung satwa akan tidak banyak melalui daerah sana, karena mereka hanya sebentar, paling hanya lewat dan bahkan bisa melalui jalan lain. Lanjut. Nah, ini ilustrasinya dari beberapa pemilihan lokasi. Pertama adalah lokasi yang tanda-tanda satwa yang baru tinggalkan, seperti jejak tapak kaki, terus juga ada feses harimau. Terus lokasi yang kedua adalah lokasi yang merupakan jalur alami atau jalur pematang panjang tadi. Nah, yang di bawah itu adalah rekomendasi peletakan kameranya atau pemilihan tempat pemasangan kameranya. Jadi ketika memasang kamera bukan hanya kita pasang sembarang di grid survei itu, tapi kita juga perlu mempertimbangkan jarak antara satu stasiun kamera dengan stasiun kamera yang lain. Sehingga data yang diperoleh itu nggak bias, kita masih bisa mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Lanjut. Ini adalah teknis untuk pemasangan kamera jebaknya. Yang pertama, yang sebelah kiri atas itu
sebaiknya kita memasang pada lokasi yang relatif datar sehingga gambar yang diperoleh nanti juga bisa mendapatkan gambar yang bagus dari satuannya. Itu bisa lihat dari ilustrasi di sebelah kanannya. Yang bagian atas itu posisi kameranya juga, karena dari kedataran tempat pemasangan kamera itu bisa juga menentukan dari tinggi rendahnya kamera itu memoto objek atau satwa yang akan kita foto. Yang di atas itu terlalu rendah, bisa dilihat gambaran. Yang di bawah itu yang benarnya adalah kita dapat memotret atau memfoto full badan dari satwa target kita. Yang di bawahnya itu sebaiknya jarak antara jalur satwa dengan pohon yang kita pasang kamera itu direkomendasikan minimal 3-4 meter sebagai jarak optimal. Namun jika karena kondisi di hutan juga masih banyak kita temui untuk pematang panjang yang relatif sempit, kita dapat mengatasinya dengan memposisikan kameranya itu lebih ke tidak tegak lurus tapi memiringkan ke arah jalur yang lebih jauh, sehingga kita masih bisa memoto satwa target itu dengan hasil fotonya yang lebih baik, menampilkan seluruh badan dari satwa target kita. Lanjut. Nah, ini karena si kamera kamera jebak ini menggunakan flash dan infrared, sebaiknya untuk penempatan posisi pasang kamera ini enggak saling berhadapan, tapi diberikan sudut pandang yang berbeda antara satu kamera dengan pasangannya, karena ketika saling berhadapan itu akan terkena efek dari flash dan infrarednya, sehingga hasil kamera yang dihasilkan itu biasanya lebih putih dan kita nggak mendapatkan gambar harimau yang baik. Oke, lanjut. Nah, ini ini untuk tahapan analis data. Yang pertama tentu kita perlu mengorganisir foto-foto hasil kamera penjebaknya. Ini sistem folderingnya, jadi lebih memudahkan kita nanti ketika untuk menganalisis data menggunakan beberapa software. Yang sebelah kanan adalah bagaimana kita mengentry datanya. Nah, ini untuk entry datanya nanti dikembalikan lagi ke tujuan surveinya atau tujuan monitoringnya dan juga satwa targetnya. Bisa jadi berbeda dengan yang ada di sini. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa contoh untuk analisis datanya. Yang umum adalah kita menentukan RAI atau kita memperoleh independen foto untuk si harimaunya. Jadi ada tiga kategori utama. Yang pertama itu urutan foto-foto dari individu-individu yang berbeda. Yang kedua jeda waktu 30 menit. Yang terakhir adalah foto-foto yang tidak berurutan dari individu yang berbeda dari spesies yang sama. Dan yang sebelah kanan ini adalah bagaimana contoh kita mengidentifikasi pola belang dari sama ketika kalau Indonesia itu kan pakai sidik jari ya. Nah, si harimau ini pengenal itu pakai pola stripnya atau pola lorengnya, dan setiap individu akan berbeda untuk pola lorengnya. Yang di atas itu merupakan harimau yang sama jika melihat polanya. Dan juga kita bisa melihat jenis kelaminnya ya. Kalau teman-teman zoom lagi, berbeda sama dengan ketika kita melihat foto kucing lah, kucing yang di rumah. Yang di bawah ini contoh untuk dua harimau yang berbeda karena pola loreng dari kedua harimau ini berbeda. Yang sebelah
kanan itu lebih padat, yang sebelah kiri itu terdapat sela-sela antara pola loreng. Oke. Lanjut. Nah, pelaporan pun sebenarnya variatif, dikembalikan lagi dengan tujuan monitoringnya apa yang sebenarnya mau kita lihat nanti, sebenarnya apa yang mau kita harap kesimpulan dari monitoringnya gitu. Dan ini sebenarnya apa template default dari panduan yang tadi yang sudah dipublish sama KLHK. Mereka yang pertama tentu melaporkan hasil usaha monitoringnya seperti di sebelah kiri ada surveinya, kapan survei itu dilakukan, terus juga stadinya berapa dalam satuan kilometer persegi, jumlah stasiun dan jumlah survei dalam trip night. Ini sangat penting karena ketika kita akan melakukan monitoring lagi ke depan, kita bisa membandingkan. Jadi ke 3 tahun berikut bisa membandingkan lagi dengan hasil monitoring tahun sebelumnya. Ini yang sebelah kanan adalah sama usaha sampling juga yang dilakukan oleh peneliti yang melakukan survei atau monitoring di wilayah Barisan Selatan di Provinsi Lampung. Oke, lanjut. Oke, selesai. Sebenarnya tadi mau bahas banyak untuk analisis sama pelaporannya, tapi bikin nanti kalau teman-teman yang tertarik atau akan melakukan survei monitoring atau terkait harimau lah, bisa diskusi lanjut lagi dengan saya gitu. Yang saat ini kita mungkin lebih memfokuskan ke teknis surveinya ya, dimulai dari perencanaan dan sampai pelaksanaan gitu. Oke, dikembalikan ke Mbak Nisa. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Wanto atas materi yang telah disampaikan ya, diskusi. Mungkin buat Abang, Pak, dan teman sekalian yang ingin tanya atau berdiskusi secara langsung dengan Pak Wanto, bisa raise hand terlebih dahulu, kemudian mengaktifkan mikrofonnya, atau boleh bertanya di room chat Zoom kepada para peserta, Abang, Kakak, dan teman-teman sekalian kan untuk yang ingin bertanya. Oh, ada Kaisya Khairunisa. Baik, Kaisya Khairunisa, boleh langsung on mic aja. Kaisya. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Khairunisa dari KPP Angkatan 10. Izin bertanya, Pak. Kalau misalkan kamera trapnya itu menangkap nih, misalkan kayak kondisi harimaunya itu sedang tidak dalam keadaan baik atau sakit gitu, lalu apa yang akan rescue-nya atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Terima kasih Keisha. Boleh Pak Wanto langsung dijawab aja ya Pak. Oke, terima kasih. Jadi itu salah satu keunggulannya sebenarnya kenapa lebih unggul ketika kita monitoring atau survei menggunakan pengibaran jebak. Jadi kita lebih bisa mendapatkan visualnya tentang kondisi, bisa perilaku juga nanti, perilaku, kondisi, terus juga tentang gambaran di sekitar habitat harimau Sumatera itu. Sehingga nanti kita bisa melakukan strategi atau aksi-aksi konservasi terhadap hasil temuan monitoring kita. Sebagai contoh yang tadi, pertanyaan tadi, apabila ketika hasil kamera jebak kita mendapatkan satwa yang ternyata sakit, atau bahkan ada beberapa dari kamera yang kami pasang di sini itu menemukan foto dan video harimau yang kakinya misalnya udah nggak ada gitu karena terkena jerat gitu. Terus pertanyaannya adalah strategi apa yang kita lakukan? Apa yang akan dilakukan oleh
si praktisi konservasi, dan juga nanti apakah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Masing-masing memiliki peran tersendiri gitu. Misalnya nanti dari si praktisi konservasi itu, si yang melakukan survei ini menjadi laporan penting dia ke pemerintah sebagai pengelola kawasan tersebut ya. Jadi nanti dari hasil data temuan dia, jika harimau tersebut misalnya nanti luka, bisa dilakukan uh, langkah selanjutnya, misalnya melakukan evakuasi untuk harimau itu gitu. Atau mereka bisa melakukan, misalnya di sana ternyata tadi nggak cuma harimau luka ya, ternyata banyak dilalui si pemburu-pemburu. Nah, ini juga bisa jadi rekomendasi untuk pengelola kawasan. Misalnya lebih meningkatkan lagi untuk patroli pengamanan di area tersebut. Kalau yang untuk harimau sakit nanti misalnya si pengelola kawasan atau BKSD atau Taman Nasional gitu, mereka bisa melakukan misalnya evakuasi harimau itu nanti, terus harimaunya diingatkan dan dibawa ke pusat penyelamatan satwa yang biasanya di sana sudah ada dokter yang memang sudah memiliki kemampuan untuk pengobatan harimau Sumatera itu, kayak gitu. Itu ada kasusnya juga atau contohnya juga, beberapa kali kita menyelamatkan harimau memang yang sedang terluka dan akhirnya kita bawa ke pusat penyelamatan satwa, sampai akhirnya ketika dokter itu bilangnya sudah layak untuk dilepas liarkan kembali, maka harimau itu akan dilepas liarkan kembali tentu setelah melihat kelayakan habitatnya akan menjadi calon lokasi peliharaan, dan juga setelah menilai kesiapan kesehatan terus juga dari perilaku harimau itu untuk dilepaskan kembali, kayak gitu. Terima kasih. Ah, ah, Kira-kira tidak atau masih bisa ada pertanyaan Bapak juga? Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Bapak Anto yang sudah menjawabnya dengan jelas, sangat jelas. Kemudian kepada para peserta yang ingin bertanya atau berdiskusi langsung, silahkan bisa langsung raise hand, kemudian on mikrofonnya, atau juga bisa lewat chat di Zoom. Ditunggu pertanyaannya. Pak Anto, mungkin saya boleh nanya sedikit ya Pak ya, penasaran aja gitu Pak. Silakan. Jadi tadi kan udah dijelasin Pak, kalau ada keefektifan memakai kamera trap untuk monitor kita. Nah, sebelum itu kan ada survei melalui jalur Transek dan mungkin jalur-jalur yang lain ya. Nah, apakah survei melalui line Transek ini masih digunakan nggak sekarang ini Pak? Atau sudah memakai kamera trap semua Pak untuk monitoring harimau Sumatera? Baik, terima kasih. Jadi sama, untuk melakukan survei atau studi itu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama itu balik lagi ke tadi ya, untuk lokasi yang akan dilakukan survei atau monitoring. Yang kedua itu sebenarnya ketersediaan anggaran dari si peneliti ini. Jika dia memiliki anggaran yang cukup, bisa memungkinkan, dia bisa menggunakan alat bantu gitu. Jadi kamera jebak ini sebenarnya kan alat bantu kita sebagai peneliti atau surveyor untuk mendapatkan data yang memang lebih baik lagi, sehingga nanti hasil penelitiannya pun kita nilai itu lebih baik dan juga dapat dipertanggungjawabkan lebih baik gitu. Nah, terkait dengan apakah masih ada yang menggunakan untuk monitoring menggunakan metode jalur atau line transect, tentu masih ada sampai saat ini, karena misalnya mereka hanya butuh untuk melihat present dan absent, ada atau tidaknya harimau di sana. Mereka nggak sampai tahapan melihat populasinya, dinamika populasinya atau kepadatannya. Mereka masih cukup dan masih
Kalau dari statistiknya pun masih bisa kalau untuk melihat itu ya. Tapi kalau mereka mau melihat populasinya, dinamika populasi atau perubahan populasi saat ini secara umum itu bisa dibilang sudah ditinggalkan untuk penggunaan metode line transect ini gitu. Karena tadi terdapat beberapa kelemahan dan yang paling utama itu adalah tingkat bias dari data yang dihasilkan untuk penilaian populasi menggunakan metode JAL itu sangat tinggi. Begitu. Oh, baik Pak, terima kasih. Sebelumnya Pak, ini ada Sekretaris Program Studi Biologi, ada Bu Etin Yunita. Assalamualaikum Ibu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, baru tahu ada kegiatan ini. Baru baca dari Hana dan juga dari Pak Agus Salim. Selamat sebelumnya ya, udah mengadakan kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Pantosto alumni ini ya? Iya Bu, anak didik Ibu ini Bu. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Apa Ibu lihatnya ini? Pangling kalau nggak di ini ya nggak anu ya. Udah lebih berisi ya yang pasti sudah ya. Alhamdulillah Ibu. Iya, ingat saya dulu kurus ya. Makin gemuk Bu. Iya nih, makanya nggak nge tadi ini Mentoso ya. Ya kalau ketemu di luar ya nggak akan tahu, nggak ngenalin. Makasih ya sudah ngasih Ya banyak Bu. transfer ya, transfer knowledge ke adik-adiknya di KPP Tarsius ya. Mudah-mudahan nanti akan ada lagi lah ya kalau ada, karena kalian yang sudah di luar kan lebih tahu ya perkembangan apa namanya ya, bukan hanya saya, maksudnya instrumen-instrumen yang digunakan ya pada waktu masuk dalam hal ini ya pengelolaan kawasan konservasi. Makasih sekali lagi ya, dan selamat deh buat ini. Terus kegiatannya sangat bermanfaat. Dan mohon maaf ya baru muncul, karena memang baru ini Anda ngasih undangannya jam 5 sore ya. Acaranya dadakan, enggak kan? Ya, ya. Oke, silakan dilanjut. Baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas keterlambatannya ya Ibu. Baik, untuk sesi diskusi mungkin bisa dilanjutkan lagi. Untuk teman-teman, ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, bisa langsung. Oh, ini ada di room chat ya, Pak Anto, bisa saya bacakan. Assalamualaikum Pak, saya Eka dari KPP 10, izin bertanya, bagaimana cara menentukan waktu pemasangan kamera trap untuk monitoring harimaunya? Karena kan kamera trap tersebut diletakkan di tempat yang sering dilewati atau dikunjungi oleh harimau itu sendiri. Bagaimana jika saat proses pemasangan, harimaunya justru melewati wilayah tersebut? Terima kasih banyak Pak Anto. Bisa langsung dijawab Pak Anto? Tolong koreksi kalau saya salah maksud ya. Maksudnya ini waktu pemasangan itu periode survei atau misalnya masang dalam satu hari itu pagi, siang, sore gitu. Nanti tolong dikoreksi lagi. Jadi kalau terus juga yang kedua, bagaimana ternyata mungkin maksudnya harimaunya nggak melewati tempat pemasangan kamera itu kali ya. Yang pertama itu terkait waktu survei. Jadi sama gitu, karena jika tujuan kita adalah menilai populasi, tentu kita perlu mempertimbangkan selama periode survei itu tidak ada penambahan populasi kembali di area tersebut. Jadi sebaiknya ketika melakukan survei atau survei apapun yang tujuan kita adalah untuk menilai populasi itu dilakukan secara terus-menerus, jadi tidak ada jeda antar survei gitu. Jadi kita memang benar-benar mendapatkan hasil populasi yang kita apa ya, yang kita harapkan itu tidak ada penambahan selama periode survei. Yang kedua itu
bagaimana jika justru tidak melewati wilayah tersebut. Nah, itu kembali lagi bagaimana kita menentukan calon lokasi. Tentu yang pertama itu kita bisa melihat berdasarkan histori dari calon lokasi itu, misalnya dia berdasarkan informasi survei-survei sebelumnya di mana ditemukan keberadaan satwa target kita di sana, dan juga didukung ketika kita jalan ke lokasi itu tentu kita bisa melihat juga mana jalan-jalan atau rute-rute yang umum dilalui oleh satwa-satwa target kita. Kayak gitu kali ya, kira-kira sesuai maksud pertanyaan nggak, atau bisa ditanyakan lagi? Bagaimana Eka? Sudah jelaskah untuk jawabannya? Mungkin bisa langsung balas di room chat ya, Eka. Oh ya, untuk para peserta, abang, kakak, dan teman-teman, bisa mengisi link absensi dari kelas hari ini di room chat. Oke. Bagaimana Eka? Apakah ada pertanyaan lanjutannya? Oh, baik. Sudah jelas sekali. Terima kasih untuk jawabannya, Pak. Oke. Mungkin ada lagi nih teman-teman yang ingin bertanya tentang materi yang sudah disampaikan tadi ya, sangat menarik. Wawasan yang didapat ini mungkin sangat baru ya untuk KPP sendiri karena biasanya primata yang dibahas. Nah, kali ini kita bahasnya harimau. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, ada Wulan yang udah raise hand. Pada Wulan, boleh nih langsung on mic aja ya, Wulan. Oke, selamat malam Bapak Wantoso. Perkenalkan, saya Wulan Putri dari KPP 10. Izin bertanya, tadi kan sempat dijelaskan tentang beberapa kekurangan dari penggunaan kamera trap seperti mungkin harganya yang cukup mahal dan lain sebagainya. Terus selain itu ada nggak sih Pak kekurangan dalam penggunaan kamera trap ini di lapangan sendiri Pak? Dari pengalaman Bapak sendiri ada nggak? Saya langsung jawab ya. Jadi selain di kekurangan harga yang relatif membutuhkan pembiayaan yang lebih untuk peneliti-peneliti uh, spesies, tapi itu juga ada beberapa kekurangan lain untuk penggunaan kamera trap ini. Yang pertama itu juga dipengaruhi oleh ketahanan kamera terhadap kondisi lingkungan. Misalnya area-area yang ekstrim itu terdapat beberapa jenis kamera yang memang tidak mendukung untuk area di sana. Terus juga tingkat tadi daerah yang akan kita pasang kamera itu misalnya banyak aktif kegiatan perburuan di sana atau masyarakat lewat di jalur sana, itu akan memiliki peluang kemungkinan besar misalnya kamera trap itu akan rusak atau dicuri. Bahkan misalnya kamera trap itu akan berisi gambar-gambar masyarakat yang lewat atau manusia yang lewat di sekitar area tempat pemasangan kamera kita di sana. Kayak gitu kan. Itu beberapa kekurangan yang ada ketika kita memilih alat kamera trap misalnya. Kira jelas nggak? Atau perlu tambahan lagi? Sudah sangat terima kasih banyak atas jawabannya. Baik. Baik, terima kasih Wulan atas pertanyaan dan juga Pak Anto atas jawabannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan untuk raise hand atau bertanya lewat room chat.
Oke, Pak Anto, mungkin saya mau bertanya sedikit lagi, Pak. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa wajah harimau itu sangat luas ya, Pak. Entah ini per individu gimana ya, Pak, yang 100 kilometer segitu. Nah, Kak, apakah pernah ada konflik gitu Pak dengan masyarakat sekitar di wilayah jelajah harimau Sumatera ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi tadi pertimbangan berdasar harimau ini kan sifatnya teritorial ya. Jadi mereka akan memang rutin melewati jalan yang mereka pikir sama, perbandingan itu sama seperti kucing lah. Mereka akan melalui jalan yang mereka pikir itu sebagai teritori mereka, dan mereka akan menandai area-area tersebut ya di sana. Sehingga eh, untuk konflik, misalnya kalau konflik antara harimau misalnya, mereka akan bertarung mungkin maksudnya, itu bisa terjadi, terutama untuk harimau-harimau yang jantan remaja menuju dewasa, biasanya mereka akan memulai atau membuat teritori mereka sendiri, sehingga peluang mereka untuk berkompetisi antara individu lain, jantan dewasa lain itu akan tinggi juga. Terus juga uh, ketika mereka betina, misalnya betina yang sedang menyusui juga mereka akan menggunakan teritori mereka sendiri, sehingga mereka akan bertemu dengan individu lain. Nah, untuk kompetisi atau konflik sesama harimau kayak gitu ya. Kalau untuk dengan manusia, karena mereka juga uh, memiliki jelajah sendiri dan cenderung mengikuti satwa makannya atau makanannya, tentu terkadang mereka akan menggunakan wilayah-wilayah memang yang digunakan oleh manusia, contohnya perkebunan yang berdekatan dengan hutan. Peluang terjadinya interaksi negatif tentu akan ada, sehingga perlu juga dilakukan penyuluhan atau sosialisasi ke manusia-manusia yang memang masih atau sedang melakukan area-area yang berdekatan dengan habitat atau daerah jelajah harimau tersebut. Kayak gitu ya. Begitu ya, Pak. Eh, Kalau begitu untuk harimau sendiri ini berarti sudah punya wilayah jelajah masing-masing gitu ya, Pak. Kemudian apakah konflik di antara individu ini mempengaruhi populasi gitu, Pak? Apakah ada konflik yang membuat penurunan populasi gitu, Pak? Kemudian di penurunan populasi ini bisa dilihat dari faktor yang apa saja gitu, Pak? Terima kasih. Pertanyaan yang cerdas. Jika terjadi kompetisi antara harimau secara alami, itu peluangnya itu sangat kecil untuk mempengaruhi penurunan populasi. Yang yang bisa mempengaruhi penurunan populasi itu sebenarnya terjadi apabila terjadi interaksi negatif antara manusia dengan harimau ya, karena yang terjadi cenderung perburuan harimaunya itu, sehingga yang pada akhirnya banyak kasusnya itu ya merugikan harimau sendiri, harimau yang mati atau yang diburu gitu. Dan itu tentu bisa menjadi atau mempengaruhi populasi harimau yang ada di wilayah tersebut. Kalau secara alami kompetisi itu peluangnya sangat kecil, karena mereka juga ada reproduksinya juga ya, si harimau. Oke. Iya, baik Pak. Terima kasih. Jelas sekali jawabannya, Pak. Kemudian ini ada Safira Aulia Dwi Fahreza. Raise hand ya. Silakan langsung on mic aja. Safira Aulia. Halo Kak, saya Eja dari Terser Muda Angkatan 11. Saya mau nanya, meneruskan pertanyaan dari Kanisa, ada nggak kolerasi antara monitoring harimau untuk mengidentifikasi konflik antara manusia dan harimau untuk mencapai solusinya?
Menarik, menarik. Jadi memang itu yang banyak digunakan saat ini, itu menjadi salah satu alasan penting ya kenapa diperlukan untuk monitoring harimau Sumatera ini. Dengan kita melakukan monitoring itu, kita tentu dapat mengetahui sebaran harimau-nya di mana, dan juga kita dapat mengetahui kondisi harimau-nya gimana, misal begitu. Dan dari data sebarannya dan data kondisi harimau-nya itu kita bisa jadi kayak early warning untuk area-area atau pemukiman-pemukiman atau juga kebun-kebun yang berdekatan dengan wilayah harimau, sehingga si pengelola kawasan ini bisa memberikan penyuluhan kepada orang-orang yang memang menggunakan area tersebut atau yang hidup di area tersebut, karena area tersebut memiliki peluang yang tinggi untuk si manusia-manusia di sana itu berinteraksi dengan si harimau ini. Jadi itu menjadi salah satu alasan pentingnya kenapa diperlukannya untuk monitoring harimau di suatu area. Oke. Nanya nih, Wan. Bu, Ini karena nggak dengar dari awal, jadi makanya nggaknya. silakan, Bu. Apa namanya? Santoso berarti kan ini sudah melakukan monitoring ya terhadap harimau Sumatera ya. Betul. Nah, ini umurnya lumayan luas ya, ada 100 kilo gitu. Nah, kalau pengalaman Bontoso kemarin, penempatan kameranya ini secara umum ya, makanya bukan hanya mungkin harimau, tapi juga untuk hewan lainnya, maksudnya ketika ada juga menggunakan kamera trap. Penggunaan atau penempatan posisi kamera trap itu di mana-mananya itu random kah atau sudah ada info sebelumnya, misalnya ada yang pernah melihat bahwa oh pernah di sini gitu. Mana? Maaf tadi mungkin udah dijelaskan tapi Ibu Siap, Bu. enggak. Siap. Langsung saya jawab ya. Dikembalikan lagi dengan target survei atau monitoring kita, Bu. Misalnya tadi untuk satu harimau biasanya kita menggunakan peta contoh lagi nanti berdasarkan luasan petak contoh itu berdasarkan informasi dari wilayah jelajah harimaunya. Dan umumnya petak contoh untuk peletakan kamera itu yang digunakan untuk harimau itu sekitar 3 kali 3 km persegi. Dan di dalam petak itu nanti kita akan ada lagi misalnya kayak plot sampel lagi untuk penempatan lokasi kamera yang di sana. Nah, penempatan lokasi kamera ini nanti juga berdasarkan beberapa pertanyaan seperti yang tadi untuk area-area misalnya yang memiliki potensi kita mendapatkan data harimau itu lebih tinggi di sana, misalnya seperti jalur harimau yang rutin lewat di sana, dilihat dari tanda keberadaan, terus juga tanda jejak, tanda fesesnya harimau di sana, atau tanda satwa mangsanya di sana. Dengan kita menempatkan posisi kamera di sana, maka peluang kita mendapatkan data atau gambar, foto, video harimau di sana lebih tinggi, kayak gitu, Bu. Bisa dibilang kayak random purposive sampling lah, Bu, di sana, di petak contoh itu. Oke. Purposive sampling ya. Jadi kan memang sudah ada info sebelumnya ya, termasuk dari jejaknya. Iya. Makasih. Terima kasih, Bu. Baik, mungkin selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi. Diberikan kesempatan terakhir ini sebelum sesi diskusinya ditutup ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, masih ditunggu. Mungkin untuk waktunya sampai 8.20 ya, kita tunggu. Kalau nggak ada, Ibu tanya lagi. Silakan, Bu.
Iya, karena menarik ya. Nah, Ibu juga nggak tahu. Eh, Kalau yang Wantoso sendiri lakukan ya di itu ya FFI ya, itu untuk tujuannya apakah maksudnya data itu untuk ngitung populasi ataukah apa gitu? Dan bisakah dari kamera trap itu kita apa mengidentifikasi misalnya tadi sampai Wantoso tahu oh ini jantan, oh ini betina, oh ini yang jantan satu, jantan dua, jantan tiga gitu. Kan gimana ininya menentukannya? Oke, siap. Terima kasih, Bu. Izin langsung menjawab, bisa, Bu. Iya, Jadi, moderator sorry ya, udah lampen. iya menarik. Nah, jadi yang kami lakukan di sini, Bu, tentu kami kan bekerjanya untuk mendukung pemerintah Indonesia bagaimana mereka mampu dapat mengelola kawasan konservasi jauh lebih baik, itu meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan. Nah, itu salah satu informasi yang dibutuhkan adalah spesies yang ada di dalam kawasan tersebut ya. Dan harimau ini karena merupakan uh, posisi dari key spesiesnya atau spesies kuncinya di area kawasan konservasi ini tentu merupakan hal penting juga menjadi informasi dasar dan jadi rekomendasi nanti untuk pengelola kawasannya di Taman Nasional dan BKSDA bagaimana mereka mampu menyusun strategi-strategi konservasi untuk penyelamatan dan spesies dan pengelolaan habitatnya ya. Terus juga bagaimana kita mengenali perbedaan misalnya jenis kelamin di harimau itu atau individu-individu lain di harimau itu. Nah, uniknya di harimau ini punya seperti di slide terakhir ini di diskusi mereka punya namanya strip atau pola loreng yang ada di bagian tubuh mereka ini itu bisa dikatakan sebagai ID-nya mereka atau sidik jari di tangan kita. Nah, setiap individu itu punya keunikan sendiri di mana pola loreng antar individu berbeda sehingga kita memudahkan kita ketika kita melakukan survei dengan kamera, kita bisa mengenali satu individu dengan individu lain di mana perbedaannya kayak gitu. Dan untuk perbedaan jenis kelamin sama seperti kucing yang ada di rumah. Jadi kita bisa melihat di sana. Terus juga bahkan uniknya juga ketika kita mendapatkan foto harimau yang ternyata sedang pada fase laktasi dan itu juga sebenarnya menjadi berita baik bagi pengelola kawasan tersebut bahwa di sana ternyata mendukung proses regenerasi dan reproduksi di kawasan itu kayak gitu. Oke, menarik. Terima kasih informasinya ya. Sama-sama, Bu. Syukran. Lanjut Bu moderator. Baik, Ibu, terima kasih pertanyaannya. Mungkin itu adalah akhir tadi dari sesi diskusi pada malam hari ini. Buat lebih jelasnya atau ada yang ingin didiskusikan secara lebih lanjut untuk Pak Anto ini, mungkin bisa langsung kontak Pak Anto aja ya, Pak. Ya. Oh ya, Boleh langsung kontak nanti tadi aja ya, Pak. betul. Jika butuh misalnya diskusi untuk metode survei, desain sampling gitu atau review nanti bantuan review skripsi nanti ya bisa diskusi lah. Nomor saya juga ada di panitia nanti bisa kontak-kontakan. Saya senang membantu karena dulu juga saya dibantu sama kakak-kakak senior. Jadi saya harap saya juga tetap ada di FST Ya Winjaya, Bu. harus ya. Ya, Bantu adik-adiknya. Yang jelas ini kalau kita ya, Bu. kan di kelas kan cuma apa ya nih yang udah belajar biologi konservasi kan tahu oh no pengelolaan kawasan konservasi teori aja. Nah ini prakteknya gitu loh ya. Ini prakteknya monitoringnya seperti apa, tahunya key spesies gitu kan, tahu home rank-nya dan cara ini apa teknisnya sampai menggunakan kamera trap untuk dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi tujuannya kan itu. Jadi ya sangat menunjang sekali ini dengan ini. Makasih sekali lagi Wantoso. Sama-sama, Bu. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih, Bu. Baik.
Karena sesi diskusinya telah selesai, saya akan menyimpulkan sedikit materi yang telah disampaikan oleh Pak Anto. Jadi tadi kita udah tahu mengenai teknik monitoring harimau dengan kamera trap atau kamera jebak. Ini adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan isu-isu konservasi untuk menyelamatkan key species atau spesies kunci itu sendiri maupun ekosistem di dalamnya. Kemudian kenapa juga kita perlu belajar untuk konservasi harimau ini karena harimau Sumatera ini terindikasi hanya tersisa satu subspesies di Indonesia. Kemudian harimau Sumatera juga merupakan satu karismatik yang memiliki nilai budaya di Indonesia sendiri dan untuk status konservasinya yaitu sangat terancam sehingga membutuhkan peraturan serta perlindungan bagi satwa tersebut. Kemudian bagaimana melakukan monitoringnya juga itu ada langkah-langkahnya. Kita harus mengetahui berapa kepadatan harimau di suatu wilayah tertentu, kemudian berapa perkiraan jumlah populasi pada wilayah tertentu dan juga dinamika populasi pada kurun waktu tertentu. Metode monitoring yang diketahui saat ini ada dua, yaitu ada survei lantansek yang sudah lampau gitu. Kemudian yang kedua ini ada metode baru berupa kamera pengintai yaitu capture, mark, and capture dengan ada panduan pemantauan populasi harimau yang bisa diakses untuk teman-teman di Google, mungkin bisa langsung di searching aja. Kebetulan tadi saya searching juga langsung ada keluar tuh. Nah, kemudian ada juga protokol monitoring harimau, mulai dari langkah pertamanya ada perencanaan, yaitu berupa desain monitoring, metode yang digunakan, jumlah kamera, dan juga persiapan logistik. Yang kedua ada pelaksanaannya berupa pemasangan dan pengecekan kamera jebak. Kemudian yang terakhir ada pelaporan, yaitu berupa analisis data. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Dari Pak Anto, jika ada yang ingin disampaikan kembali, boleh Pak, dipersilahkan. Terima kasih banyak. Jadi sekali lagi ini bukan materi satu arah, tapi diskusi kita bersama, sehingga harapannya ke depan juga teman-teman semua bisa mengembangkan apa yang kita obrolin malam ini, mungkin jadi bisa menambah ketertarikan baru. Jadi bukan hanya di harimau Sumatera, mungkin nanti spesies lain atau bidang lain di biologi, sehingga kita mampu mengembangkan keilmuan kita, dapat kita terapkan di kepraktisannya nanti sehingga memberikan manfaat, bukan cuman untuk kita juga, tapi banyak hal, misalnya untuk alam dan pengolahan sumber daya alam yang ada di sekitar kita kayak gitu. Dan juga saya sekali lagi, jika teman-teman nanti butuh untuk diskusi atau ya misalnya pengembangan metode untuk nanti skripsi juga bisa, nanti silakan kontak aja. Saya sangat terbuka dan semangat akan membantu. Terima kasih. Terima kasih juga dengan Bu Etin sudah berkenan hadir. Sekali lagi kami siap membantu Bu di FST gitu. Harapannya ya dapat lebih tetap menjaga mutunya di kita, karena ya harapannya juga yang terbaik untuk FST Bu. Terima kasih banyak. Baik, untuk Bu Etin, mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih yang jelas pertama kepada KPP Tarsius ya, yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Teruslah adakan kegiatan-kegiatan seperti ini ya, karena kan kita tidak bisa mengharapkan banyak dari kelas ya yang kalian ikuti. Kalian harus mengembangkan sendiri. Nah, mumpung udah ada kakak-kakak kelasnya yang memang nyambung langsung ya ke praktisnya, dimanfaatkan. Tadi kawan Tosonya udah ngasih memberikan kesediaannya untuk membantu. Mungkin ke depan kita coba lihat metode-metodenya seperti apa, metode survei atau apa. Jadi
nggak kagok lagi dengan itu kalau mau bikin penelitian atau apa udah kaliannya udah ngeh gitu ya, udah bisa tahu metodenya, bisa juga nanti menganalisanya. Jadi selama ini terus terang aja penelitian-penelitian ya, skripsi yang ada untuk tahun-tahun ini ya kalau Ibu lihat untuk konservasi ini kurang ya, bisa dihitung dengan jari. Jadi lebih banyak ke mikro, ketumbuhan gitu ya. Lebih banyak ini di itu. Tapi yang arah ke konservasi mungkin baru 1-2 tuh yang ada ke TNGHS, tentang owa Jawa, ada yang apa namanya mungkin itu ya 1-2 lah. Ini kebetulan Ibu kan baru selesai ngisi apa namanya IKU ya, indikator kinerja utama. Kita melihat berapa banyak sih mahasiswa yang berpengalaman di luar. Di luar ini termasuk kalian praktek kerja, termasuk kalian riset. Nah, pas dia riset, itu rata-rata di BRIN risetnya. Rata-rata di BRIN gitu ya. Entah yang dulu BPPT, Puslit gitu ya, Puslit Bio. Tapi nggak ada yang, jadi cuma ada 1-2 yang di Taman Nasional Gunung Halimun sama Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Ada 2 apa 3 orang cuma itu. Jadi, nah yang lain nggak ada. Jadi kurang sekali riset-riset terkait konservasi. Padahal sebenarnya itu bisa kalian lakukan. Maksudnya ya kadang Ibu di kelas juga suka beri contoh yang ringan ininya, tapi sebenarnya bisa kalian lakukan gitu. Nah mungkin nanti Wantoso bisa bantu lah ya dengan mungkin yang lain juga. Bagaimana yang kalian udah bergerak di konservasi, tolong dibantu adik-adiknya kan mereka nggak kegambar ini selain di lab ngasih apa nge-lab aja gitu ya, ngelihat di mikroskop atau mungkin di apa tumbuhan nanam apa gitu kasih perlakuan gitu. Nah, yang konservasi ini kayaknya sepertinya belum terbayang di mereka. Nah, mungkin minta bantuan nanti ke kakak-kakak kelasnya. Sekali lagi secara khusus juga terima kasih ya kepada Wantoso sudah mau jadi narsum sharing knowledge kepada adik-adiknya dan pada semua yang hadir Ibu ucapkan juga terima kasih. Teruslah tetap seperti ini ya mengadakan kegiatan-kegiatan positif sehingga kan kalian juga akan semakin pengetahuan juga kalian akan bertambah. Terima kasih sekali lagi dari mewakili program studi karena kebetulan Pak Agus tadi masih di jalan katanya jadi nggak bisa untuk hadir ya. Terima kasih sekali lagi untuk semua. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan ya dari Prodi dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Etin atas wejangannya ya Ibu. Terima kasih banyak juga kepada Pak Anto atas materi yang telah disampaikan dan semua pertanyaan yang telah dijawab dalam sesi diskusi tadi. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat diserap dan tentunya akan sangat bermanfaat bagi kami dan semoga materi yang telah disampaikan ini dapat membuka ketertarikan kepada mahasiswa terutama dalam dunia konservasi satwa liar khususnya pada harimau Sumatera mungkin. Selanjutnya ada penyerahan sertifikat kepada pemateri oleh koordinator KPP Tarsius UIN Jakarta. Ya baik, Nisa mohon maaf, Nisa Pak Anto dan Betin, saya Kazima Wardah mewakili Kawanda yang berhalangan karena sinyal, izin memberikan sertifikat kepada Pak Anto, mohon diterima Pak. Terima kasih atas informasi dan wawasannya yang menarik bagi kami dan sehat selalu Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman, Bu Etin, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih juga. Baik, selanjutnya ada sesi dokumentasi. Jadi untuk abang, kakak, dan teman-teman, ibu, Pak Anto juga jangan beranjak dulu karena akan ada sesi dokumentasi. Untuk yang belum off cam nih, boleh mengaktifkan kamera Zoom-nya dan berikan senyum terbaik kalian. Nah, kepada teman-teman yang melakukan sesi dokumentasi ini dipersilakan. Mungkin bisa dikasih aba-aba dulu ya. Gimana ya? Saya yang megang aba-aba mungkin ya. Boleh teman-teman, abang, kakak,
on kamera dulu. Oke, mungkin saya pegang ya aba-abanya. Di hitungan ketiga ya, mungkin bisa langsung dicekrek. Oke, boleh senyum, bebas mungkin ya. Oke, 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi ya, Pak Anto dan teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah ya, sesi dokumentasi aman? Oke, sudah. Oke, terima kasih. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara kelasi pada malam hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri kita hari ini, yaitu Pak Anto. Terima kasih banyak ya Pak. Jangan bosan-bosan untuk ngasih ilmu-ilmu bermanfaat lainnya kepada kami, serta terima kasih juga kepada Bu Etin yang sudah hadir pada malam hari ini, juga Bapak Ibu Pembina KPP Tarsius UIN Jakarta, dan juga mungkin ada senior-senior kita yang menonton acara ini, juga terima kasih banyak telah bergabung dalam klasi atau kelas konservasi pada malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya mewakili panitia yang bertugas dan selaku moderator dalam memandu jalannya klasi pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di klasi berikutnya. Terima kasih.